Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pak Udin adalah seorang penjual nasi uduk sederhana yang telah lama menjalani kehidupannya di sebuah kampung yang tenang. Setiap pagi, ia membuka warung kecilnya di tepi jalan, menjual nasi uduk dengan sambal kacang yang pedas, tempe, dan ayam goreng. Bisnisnya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan keterbatasan. Namun, segalanya mulai berubah ketika seorang pria misterius datang ke warungnya suatu pagi. Pria itu berpakaian serba hitam dan memiliki wajah yang agak sulit. Dikenali karena tertutup topi lebar, tampaknya tidak asing dengan keadaan Pak Udin. Ia memesan seporsi nasi uduk seperti pelanggan lainnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Dia memandang Pak Udin dengan tatapan tajam, seolah sedang menilai lebih dari sekadar masakan yang disajikan. Setelah beberapa menit, pria itu mulai berbicara, suaranya rendah dan tenang, namun terdengar penuh makna. "Pak Udin, saya tahu bahwa hidup Anda biasa-biasa saja," kata pria itu, sambil mengaduk nasi uduk dalam piringnya. "Tetapi, tahukah Anda bahwa ada cara untuk memperoleh lebih dari sekadar cukup? Ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan kekayaan yang Anda impikan." Pak Udin, yang tidak terlalu mengerti arah pembicaraan pria tersebut, hanya tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. "Maksud Bapak?" tanya Pak Udin, setengah penasaran. Pria itu menatap Pak Udin dalam-dalam. "Pesugihan," jawabnya singkat, dengan nada yang hampir seperti sebuah bisikan. "Sebuah ritual yang bisa memberikan apa yang Anda inginkan, kekayaan, kemakmuran, dan pengaruh. Tetapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar." Pak Udin merasa sedikit terkejut dengan perkataan itu. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Ia sudah lama mendambakan kehidupan yang lebih baik. Warung nasi uduk yang sederhana ini tidak pernah bisa memberinya apa yang ia impikan. Rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih baik, atau bahkan uang yang cukup untuk memberi kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. "Apakah Anda benar-benar yakin dengan apa yang Anda katakan?" tanya Pak Udin, meskipun hatinya sudah mulai tergerak. Pria itu tidak menjawab langsung, malah meletakkan sendoknya dan menatap Pak Udin dengan serius. "Keberuntungan datang bukan dengan cara biasa. Jika Anda ingin sesuatu yang luar biasa, Anda harus bersedia melakukan hal yang tidak biasa. Semua ini bisa Anda miliki, Pak Udin, hanya jika Anda bersedia membayar harga yang setimpal." Pak Udin merasa sebuah tarikan kuat di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak datang setiap hari. Ketika pria itu berbicara tentang keberuntungan dan kemakmuran, Pak Udin membayangkan wajah istrinya yang selalu khawatir tentang keuangan mereka, anak-anaknya yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan kehidupan yang selalu diwarnai dengan kecemasan. "Bagaimana caranya?" Pak Udin akhirnya bertanya. Suaranya terdengar sedikit ragu, tetapi juga penuh harapan. Pria itu tersenyum tipis, seperti sudah menunggu pertanyaan itu. "Sederhana," katanya. "Anda hanya perlu melakukan ritual tertentu, sebuah tawaran kepada kekuatan yang lebih besar. Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan, lebih cepat dari yang Anda bayangkan." Meskipun Pak Udin masih ragu, rasa ingin tahu dan keinginannya untuk mengubah nasib begitu besar. Pria itu melanjutkan dengan menjelaskan detail dari ritual pesugihan yang harus dilakukannya. "Tidak ada yang sulit," katanya. "Hanya beberapa langkah sederhana yang harus dilakukan pada malam hari. Tidak ada yang perlu diketahui orang lain. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah ada yang harus dikorbankan?" tanya Pak Udin, meskipun pertanyaan itu hampir tidak ingin ia ajukan. Pria itu mengangguk perlahan. "Setiap keberuntungan ada harganya. Tetapi itu adalah harga yang tidak akan pernah Anda sesali, Pak Udin." Dengan ragu, Pak Udin akhirnya menerima tawaran pria itu.
Ia merasa seperti seseorang yang telah menemukan jalan keluar dari labirin kehidupannya yang sempit. Pria itu memberikan beberapa petunjuk untuk memulai, dan setelah percakapan yang cukup singkat, ia pergi begitu saja, meninggalkan Pak Udin dalam kebingungannya. Namun, ada sesuatu dalam diri Pak Udin yang merasa percaya, atau setidaknya berharap, bahwa inilah jalan yang selama ini ia cari. Malam itu, setelah warungnya tutup dan semua orang pergi, Pak Udin mengikuti petunjuk yang diberikan pria itu. Ia mendatangi tempat yang disarankan, sebuah pohon besar di pinggir hutan, tempat yang jarang dikunjungi orang. Dengan hati yang berdebar, Pak Udin melakukan ritual yang diminta, mengikuti setiap langkah dengan cermat. Isi firasa ada yang mengaus dari kegelapan, tetapi ia mengabaikan perasaan itu. Pada malam berikutnya, hal yang luar biasa terjadi. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya itu, mereka semua tampak sangat puas dengan nasi uduk yang disajikan Pak Udin. Warungnya penuh sesak, dan keuntungan yang didapatkannya jauh melampaui harapan. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Pak Udin tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang mengikutinya, seolah sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik kesuksesan ini. Pak Udin terbangun di pagi hari dengan perasaan yang tidak biasa. Matanya terbuka lebih lebar dan tubuhnya terasa lebih ringan. Sebuah perasaan aneh mengalir di dalam dirinya, seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu untuk menyambutnya. Ia melihat ke arah warung nasi uduk yang kini tampak lebih besar dan lebih ramai dari sebelumnya. Sejak malam ritual itu dilakukan, segalanya tampak berbeda. Pak Udin tahu bahwa hidupnya sedang berada di titik balik. Warung nasi uduk miliknya selalu terbuka di pagi hari, namun kali ini ia merasa semangat yang berbeda saat mempersiapkan segala sesuatunya. Ia menyiapkan nasi uduk dengan lebih hati-hati, sambil menambahkan sambal kacang yang sedikit lebih pedas dari biasanya, menyajikan tempe goreng yang lebih renyah, dan memastikan setiap bagian dari hidangan terlihat sempurna. Rasanya seolah ia sedang menyiapkan sebuah karya seni, sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia membuka warung pada pagi itu, suasana di sekitar rumahnya tampak berbeda. Jalanan yang biasanya sepi kini dipenuhi dengan kendaraan, dan orang-orang terlihat bergegas menuju warungnya. Pak Udin merasa bingung, namun tidak bisa menyembunyikan rasa bangga yang mengalir dalam dirinya. Sebuah ketenangan yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Seolah semua yang ia butuhkan telah tersedia tanpa usaha keras. Bahkan, wajah istrinya yang biasanya murung kini terlihat cerah. Pak Udin menyadari bahwa pelanggan-pelanggannya datang lebih cepat dari biasanya. Mereka tidak hanya berasal dari kampung sebelah, tetapi juga dari kota yang lebih jauh. Mereka berdiri dalam antrean panjang, menunggu untuk mendapatkan seporsi nasi uduk yang terkenal enak dan nikmat. Beberapa dari mereka bahkan menanyakan resepnya, meskipun Pak Udin hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya menyajikan nasi uduk yang sederhana. Namun, di dalam hati, ia merasa bahwa ada yang lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih kuat yang sedang bekerja di balik semua ini. Hari demi hari, warung nasi uduk Pak Udin semakin ramai. Pelanggan yang datang tidak hanya dari kalangan biasa, tetapi juga dari orang-orang yang terlihat memiliki status lebih tinggi. Para pejabat, pengusaha, bahkan selebritas mulai sering terlihat di warungnya, menikmati hidangan yang dulu hanya dikenal oleh orang-orang kampung. Pendapatan Pak Udin melonjak tajam, dan hidupnya mulai berubah dalam sekejap. Namun, meskipun semua ini terlihat seperti berkah, Pak Udin tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menghinggapinya. Setiap kali ia melangkah keluar dari warung, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Rasanya seperti ada yang tidak tepat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik keberuntungannya. Tetapi, rasa takut itu segera disingkirkan oleh rasa bangga dan puas atas kesuksesan yang ia peroleh. Suatu hari, saat Pak Udin sedang melayani pelanggan, seorang pria tua datang ke warungnya. Pria itu tampak berbeda dari pelanggan lainnya, dengan wajah yang penuh kerutan dan mata yang tajam. Ia duduk di pojok warung, memesan seporsi nasi uduk dan diam selama beberapa saat. Pak Udin merasa ada yang aneh tentang pria ini,
tetapi ia tidak terlalu peduli. Lagi pula, hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan bagi Pak Udin. Setelah beberapa saat, pria tua itu memanggil Pak Udin. "Anda tahu, Nak," katanya dengan suara yang dalam dan berat, "keberuntungan Anda datang terlalu cepat. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda dapatkan." Pak Udin hanya tersenyum kecil, meskipun ia merasa sedikit terganggu oleh perkataan pria tersebut. "Terima kasih atas perhatian Bapak," jawabnya. "Saya memang tidak menyangka bisnis saya bisa berkembang pesat seperti ini." Pria tua itu menatap Pak Udin dengan mata yang tajam. "Ada harga yang harus dibayar, Nak. Jangan terlalu terlena dengan kemewahan yang datang begitu cepat. Keberuntungan yang datang terlalu mudah biasanya berakhir buruk." Pak Udin merasa sedikit terkejut oleh perkataan pria itu. Namun ia hanya menganggapnya sebagai omong kosong orang tua yang hanya khawatir akan nasibnya. "Saya tahu hidup ini tidak mudah, Pak. Tetapi saya sudah berusaha keras dan ini adalah hasilnya," jawab Pak Udin, mencoba untuk mengabaikan perasaan cemas yang mulai muncul di dalam dirinya. Namun, pria tua itu tidak berhenti di situ. Ia menatap Pak Udin untuk beberapa saat, lalu berkata lagi, "Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan, Nak. Setiap kali Anda menerima keberuntungan ini, ada sesuatu yang harus dibayar. Setiap orang yang makan nasi uduk Anda, setiap pelanggan yang puas, mereka akan membayar dengan harga yang tidak Anda bayangkan." Pak Udin merasa gugup, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya hanya menyajikan makanan, Pak. Saya tidak tahu tentang hal-hal lain." Pria itu mengangguk perlahan. "Begitulah biasanya, Nak. Mereka yang terlena dengan keberuntungan seringkali tidak sadar apa yang telah mereka korbankan." Setelah berkata demikian, pria tua itu meninggalkan warung tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Pak Udin berdiri, diam, menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang di tengah keramaian. Perasaan aneh menyelimuti hatinya. Ada sesuatu dalam kata-kata pria itu yang tidak bisa ia singkirkan. Tetapi, ia memilih untuk melanjutkan hari itu dengan pikiran yang lebih fokus pada kesuksesan yang sedang diraihnya. Malam itu, saat ia bersiap menutup warung, Pak Udin merasa ada yang berbeda di sekitar warungnya. Suara-suara aneh terdengar dari luar, seperti bisikan yang tidak jelas asalnya. Angin malam membawa aroma yang tidak biasa, sebuah bau busuk yang mengganggu penciumannya. Ia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, bau itu semakin kuat, seolah-olah datang dari dalam tanah. Hatinya mulai berdegup kencang, dan ia merasakan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, pada pagi hari berikutnya, segalanya kembali seperti biasa. Warungnya kembali ramai, dan keuntungan terus mengalir. Pak Udin mencoba untuk melupakan kejadian malam itu, berfokus pada apa yang lebih penting. Keberuntungan yang kini datang dengan sangat mudah. Hari-hari terus berlalu dengan cepat sejak keberuntungan besar yang datang ke warung nasi uduk Pak Udin. Keberhasilan yang diraihnya semakin nyata setiap pagi, dan ia mulai merasa bahwa dunia ini miliknya. Pelanggan berdatangan dengan jumlah yang tak terhitung, dan warung kecilnya kini menjadi tempat yang selalu dipenuhi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya orang biasa, pejabat, pengusaha, bahkan selebritas mulai sering terlihat duduk di meja-meja warungnya, menikmati hidangan yang sederhana, namun kini terasa begitu istimewa. Namun, meskipun kehidupannya mulai berjalan dengan lancar, ada sesuatu yang terasa ganjil. Setiap kali Pak Udin melayani pelanggan, ia merasakan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik kebahagiaan dan keberuntungannya. Sesuatu yang tidak dapat ia definisikan, tetapi tetap saja ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Sebuah malam yang biasa, Pak Udin sedang membersihkan meja-meja setelah warung tutup. Ia merasa lelah, tetapi puas. Keuntungan yang ia dapatkan hari itu sangat besar. Saat ia tengah mengelap meja, suara langkah kaki terdengar dari luar. Ia menoleh dan melihat seorang pria muda berdiri di depan warung. Pria itu tampak ragu, seolah-olah sedang berpikir keras tentang sesuatu. Pak Udin mendekat, berusaha tersenyum dan menyapa. "Selamat malam, Pak. Mau pesan apa?"
Pria muda itu menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan masuk ke dalam. "Satu porsi nasi uduk, Pak. Saya dengar, di sini nasi uduknya enak sekali." Pak Udin menyambutnya dengan senyum dan mulai menyiapkan pesanan. Pria itu duduk di meja dekat jendela, menatap keluar sambil melamun. Tidak lama kemudian, ia menyantap nasi uduk yang baru disajikan. Pak Udin memandangnya dari balik meja, merasa lega melihat pelanggan yang puas. Namun, sesuatu tentang pria itu terasa aneh, seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Ketika pria itu selesai makan, ia tampak sedikit gelisah. Tiba-tiba, ia memegangi dadanya dan berdiri dengan goyah. "Pak, saya merasa," katanya, suara tercekat di tenggorokannya. Pak Udin segera berdiri dan menghampiri, namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pria itu jatuh ke lantai dengan keras. Tubuhnya menggeliat tak terkendali. Pak Udin panik. Ia mencoba membangunkan pria itu, menggoyang-goyangkan tubuhnya, tetapi tidak ada respon. Pria itu tidak bergerak sama sekali. Wajahnya tampak kebiru-biruan, bibirnya menghitam, dan tubuhnya terasa dingin. Pak Udin berusaha sekuat tenaga untuk mencari pertolongan. Tetapi di kampung yang sepi seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Ia merasa panik, bingung, dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia memanggil nama pria itu berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasiannya, Pak Udin mulai mencari tahu apakah ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang bisa ia temukan. Pria itu tewas di hadapannya, tanpa alasan yang jelas. Keesokan paginya, suasana kampung mulai berubah. Warga yang mendengar kabar tentang kematian pria muda itu mulai berdatangan ke warung. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa pria itu pasti menderita serangan jantung atau keracunan makanan. Tetapi Pak Udin tahu dalam hati bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Meskipun ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, perasaan cemas terus menghinggapinya. Kematian pria itu menjadi perbincangan di kalangan warga. Ada yang percaya itu hanya kebetulan, namun ada juga yang mulai mencurigai sesuatu yang lebih gelap. Warga kampung mulai bertanya-tanya apakah nasi uduk Pak Udin telah tercemar atau apakah ada yang salah dengan bahan makanan yang digunakannya. Beberapa orang mulai menghindari warungnya, sementara yang lainnya tetap datang dengan alasan ingin mencoba nasi uduk terkenal itu. Pak Udin merasa bingung dan tertekan. Ia mencoba untuk mencari penjelasan rasional, tetapi semakin lama ia semakin merasa terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Kematian pria muda itu meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya, menunggu untuk menuntut harga atas keberuntungan yang telah ia terima. Hari-hari berlalu dan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar warungnya. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa mereka merasa mual setelah makan, meskipun tidak ada yang benar-benar tewas seperti pria muda itu. Namun, ada keheningan yang tidak wajar, ketegangan yang semakin meningkat setiap kali seseorang memasuki warung Pak Udin. Pak Udin mencoba untuk tetap tenang, berusaha menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Namun, ketakutan yang ia rasakan semakin memburuk. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang gelap telah mengambil alih hidupnya. Dan setiap kali seseorang datang ke warungnya, Pak Udin merasa ada sesuatu yang terhubung dengan kematian pria itu. Seolah-olah setiap piring nasi uduk yang ia sajikan membawa malapetaka yang tak terhindarkan. Malam itu, Pak Udin duduk sendirian di belakang warung, merenungkan segala yang telah terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus terus menjalankan bisnis ini atau berhenti untuk selamanya? Namun, rasa takut itu terus menggerogoti pikirannya. Ia merasa tidak bisa mundur. Terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak yang telah ia dapatkan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang semakin gelap, di mana setiap langkah membawa lebih banyak penderitaan dan kehilangan. Dan di tengah kebingungannya, Pak Udin mendengar suara aneh. Suara yang tidak berasal dari sekitar warung, tetapi lebih seperti bisikan yang datang dari dalam dirinya. Suara itu mengingatkannya pada pria tua yang pernah memperingatkan dirinya tentang harga yang harus dibayar. Ada yang harus dibayar
Suara itu bergema di dalam pikiran Pak Udin. Keberuntungan ini tidak akan bertahan tanpa harga. Pak Udin tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setiap kali ia mencoba menutup matanya, bayangan pria muda yang tewas di warungnya terus menghantuinya. Suara bisikan yang semakin sering terdengar di telinganya membuat pikirannya semakin kacau. Ia tahu ada yang tidak beres, dan meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan, ketakutan yang semakin dalam membuatnya semakin sulit tidur. Pagi itu, meskipun matanya berat dan tubuhnya lelah, Pak Udin memutuskan untuk membuka warung seperti biasa. Warung nasi uduknya yang dulu sederhana kini menjadi tempat yang sangat dikenal, bahkan oleh orang-orang yang jauh dari kampungnya. Namun, meskipun banyak orang datang, Pak Udin tidak bisa menyingkirkan rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Sambil menyiapkan nasi uduk, Pak Udin merasa matanya menangkap sesuatu yang aneh di luar jendela. Ada sekelompok orang yang berdiri di ujung jalan memandang ke arah warungnya. Mereka terlihat seperti orang asing, berpakaian serba gelap, dengan wajah yang sulit dikenali. Pak Udin merasa gelisah dan perasaan tak nyaman yang sudah lama menghantuinya kembali muncul. Ia berusaha untuk tidak memikirkannya dan kembali fokus pada pekerjaan di depannya. Ketika warungnya mulai ramai, seorang wanita parubaya datang dan duduk di meja dekat pintu. Pak Udin tidak mengenalnya, tetapi ia menyapanya dengan ramah, mencoba menjaga ketenangan. Wanita itu memesan nasi uduk seperti pelanggan lainnya. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Udin merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, wanita itu menyelesaikan makanannya dan memanggil Pak Udin. "Pak, saya ingin berbicara," kata wanita itu. Suaranya pelan namun tegas. Pak Udin mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya, meskipun hatinya sedikit berdebar. Wanita itu menatapnya lama, seolah sedang menimbang-nimbang apakah ia harus melanjutkan percakapan ini. "Saya tahu apa yang sedang terjadi di sini," ujarnya akhirnya, suaranya bergetar. "Dan saya tahu siapa yang telah memberimu keberuntungan itu." Pak Udin terkejut mendengar kata-kata itu. "Maksud Ibu?" tanyanya, semakin bingung. Wanita itu menarik napas panjang, seolah-olah ia sedang mencoba mengumpulkan kekuatan. "Saya pernah mendengar tentang ritual pesugihan itu. Saya juga tahu bahwa keberuntungan yang datang terlalu cepat selalu memiliki harga yang sangat mahal. Saya menduga Anda sudah merasakannya." Pak Udin merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Apa yang wanita itu katakan terdengar seperti sebuah peringatan. Namun Pak Udin merasa ragu. "Saya tidak tahu apa yang Ibu maksud," jawabnya, mencoba untuk tetap tenang. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh pengetahuan, seolah-olah ia bisa melihat melalui Pak Udin. "Jangan berpura-pura, Pak Udin. Saya bisa melihat tanda-tanda itu di sini. Setiap orang yang datang ke warung Anda, mereka akan membayar harga yang sangat tinggi tanpa Anda sadari. Anda tidak bisa melarikan diri dari harga yang harus dibayar." Pak Udin terdiam mendengar kata-kata wanita itu yang seolah menggerogoti pikirannya. "Harga? Apa maksudnya, Bu?" Wanita itu menggelengkan kepala dengan perlahan. "Anda tidak mengerti. Anda mungkin merasa bahagia dengan apa yang Anda peroleh sekarang, tapi ada yang menunggu di ujung sana. Semua orang yang datang untuk makan nasi uduk Anda, mereka adalah bagian dari harga itu. Mereka adalah bayaran yang tidak Anda lihat." Pak Udin merasa tubuhnya kaku. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya dengan tajam. "Lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Jangan teruskan. Cobalah untuk keluar dari lingkaran ini sebelum Anda menjadi bagian dari takdir mereka." Wanita itu berdiri dan berjalan keluar, meninggalkan Pak Udin yang berdiri terdiam di tempatnya. Kata-kata itu bergaung di dalam pikirannya, seperti sebuah peringatan yang semakin kuat. Namun, ia merasa terjebak. Bisnisnya semakin berkembang pesat, pelanggan terus datang, dan uang mengalir deras ke kantongnya. Namun di balik semua itu, ia merasa ada bayangan gelap yang mengintainya, menunggu untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Hari-hari setelah pertemuan dengan wanita itu, Pak Udin semakin merasa cemas.
Pelanggan datang dan pergi, namun semakin lama ada yang tidak beres. Setiap kali seseorang selesai makan, mereka tampak lebih lelah, lebih pucat. Beberapa dari mereka mengeluh tentang rasa sakit di tubuh mereka, dan beberapa lainnya menghilang begitu saja tanpa jejak. Ada yang bilang mereka pergi ke kota, tetapi ada yang juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah kembali lagi. Suatu sore, ketika Pak Udin sedang menyiapkan nasi uduk untuk pelanggan lainnya, ia mendengar suara aneh datang dari luar. Suara langkah, kaki yang berat, disertai dengan bisikan yang tidak jelas. Ia berbalik dan melihat seorang pria tua berdiri di pintu warung. Wajah pria itu tampak sangat mengenalnya, mungkin salah satu pelanggan yang dulu sering datang. Namun ada yang berbeda, pria itu terlihat sangat lelah, seperti baru saja menjalani perjalanan yang sangat panjang. "Pak Udin," suara pria itu bergetar. "Saya ingin bicara dengan Anda. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui." Pak Udin merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ia melangkah mendekat, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut yang mulai menguasainya. "Apa yang terjadi, Pak?" Pria itu menatap Pak Udin dengan mata yang kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan banyak hal. Saya adalah salah satu pelanggan pertama Anda. Saya datang ke sini dan menikmati nasi uduk Anda. Dan sekarang, saya merasa seperti saya telah melakukan kesalahan besar." Pak Udin merasa khawatir. "Apa maksud Bapak?" Pria itu memegangi dadanya, seolah mencoba untuk mengatur napasnya. "Saya sudah mulai merasakannya, Pak Udin. Setiap kali saya makan nasi uduk Anda, saya merasa semakin lemah, seperti ada yang menghisap kekuatan saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi saya tahu satu hal. Anda harus berhenti, segera." Pria itu tiba-tiba terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil dan mulutnya berbusa. Pak Udin terkejut, berusaha untuk menolongnya, tetapi pria itu sudah tidak bergerak lagi. Tubuhnya dingin dan wajahnya tampak semakin pucat. Pak Udin berdiri tertegun, tubuhnya terasa berat. Ia tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan pria itu adalah kenyataan. Keberuntungan yang datang dengan mudah telah membawa sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan. Pak Udin tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan ini. Ada sesuatu yang harus dibayar, dan semakin lama ia menunggu, semakin banyak jiwa yang akan menjadi korbannya. Pak Udin berjalan mundur ke dalam warung dengan tubuh yang gemetar. Pria tua yang baru saja terjatuh di hadapannya masih tergeletak di lantai, tak bergerak sedikit pun. Tak ada seorang pun yang menyaksikan kejadian itu, karena warungnya sudah kosong setelah pelanggan-pelanggan meninggalkan tempat. Hanya suara angin yang berdesir di luar dan gelegar suara ketakutan yang menggerogoti pikiran Pak Udin. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba mencari napas, berusaha menenangkan dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu semua yang terjadi ini bukan kebetulan. Setiap pelanggan yang datang ke warungnya, setiap orang yang menikmati nasi uduk yang ia sajikan, mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap dan tak terelakkan. Dan kini, Pak Udin merasa bahwa ia telah melangkah jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Saat malam mulai merayap, suasana kampung itu terasa berbeda. Suara jangkrik dan desiran angin yang biasa terdengar begitu menenangkan, kini terasa menyeramkan. Pak Udin tidak bisa menahan rasa takut yang menyelimutinya. Mungkin karena tubuh pria tua itu yang telah jatuh begitu mendalam, atau mungkin karena suara aneh yang mulai terdengar lagi, seperti bisikan, halus namun penuh tekanan. Perasaan cemas itu terus menggerogoti Pak Udin. Ia memutuskan untuk mengunci warung dan pergi mencari bantuan. Ada banyak orang di kampung ini yang mengenalnya. Mungkin seseorang bisa memberikan petunjuk atau bahkan jawaban atas semua kejadian aneh ini. Namun, saat ia melangkah keluar dari warung, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Malam, langkahnya terhenti di tengah jalan ketika ia melihat seorang pria bertubuh tinggi yang tampaknya sudah menunggunya. Pria itu berdiri di tengah jalan kecil yang biasa sepi, dengan pakaian hitam yang tampak terlalu tebal untuk cuaca malam yang hangat. Wajahnya tampak kabur, tapi Pak Udin tahu, ia sudah pernah melihat wajah itu sebelumnya.
meskipun ia tidak bisa ingat kapan. "Pak Udin," suara pria itu terdengar dalam dan berat. "Aku tahu kamu sedang mencari jawaban." Pak Udin terperanjat. Ia merasa tubuhnya kaku dan berat. Siapa Anda?" tanyanya. Suara tergagap. Pria itu mendekat perlahan, langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali, meskipun jalan berbatu itu biasanya menimbulkan bunyi setiap langkah yang dijalani. "Aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang sudah lama kamu hindari. Sesuatu yang kamu pilih dan kini kamu tidak bisa lari darinya." Pak Udin semakin bingung. "Apa maksud Bapak?" Pria itu berhenti tepat di hadapan Pak Udin, menatapnya dengan mata yang sangat tajam. "Aku adalah bagian dari kesepakatan yang kamu buat, Pak Udin. Keberuntungan yang kamu dapatkan tidak datang tanpa alasan. Kamu tahu itu, bukan? Dan sekarang, harga yang harus dibayar semakin dekat. Setiap orang yang datang ke warungmu, setiap jiwa yang makan nasi udukmu, mereka semua harus membayar dengan cara mereka sendiri." Pak Udin merasa keringat dingin merembes di tengkuknya. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mengerti. Saya hanya menjalankan warung ini. Adik saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu tersenyum sinis. "Kamu sudah tahu, Pak Udin. Kamu tahu tentang pesugihan itu. Kamu tahu tentang harga yang harus dibayar. Kamu tahu betul bahwa setiap keberuntungan yang datang dengan mudah akan berakhir dengan cara yang sangat buruk." Pak Udin mundur beberapa langkah, matanya mulai terbuka lebar seiring dengan kenyataan yang semakin jelas. "Tidak, saya tidak ingin ini. Saya hanya ingin kehidupan yang lebih baik, hanya ingin menghidupi keluarga saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu mengapa ini semua terjadi." Pria itu mengangkat tangannya perlahan, dan sebuah bayangan gelap tampak berputar di sekitar tubuh Pak Udin. "Kamu sudah melangkah jauh, Pak Udin. Tidak ada lagi yang bisa dihentikan. Setiap keputusanmu, setiap ritual yang kamu jalankan, itu telah membawamu ke sini. Tak ada jalan kembali." Pak Udin terjatuh ke tanah, tubuhnya mulai gemetar hebat. "Tolong, saya tidak ingin kehilangan semuanya. Saya tidak ingin lebih banyak orang mati." Pria itu menatap Pak Udin tanpa ekspresi, lalu mengangkat bahunya. "Kehilangan adalah bagian dari kesepakatan. Mereka yang datang ke warungmu telah memilih jalan mereka sendiri. Mereka yang ingin mendapatkan keberuntungan akan membayar harga yang tak terelakkan, termasuk kamu." Pak Udin merasakan dadanya sesak, perasaan ngeri merasuki seluruh tubuhnya. Ia tahu kata-kata pria itu bukan sekadar ancaman, itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Setiap hari, semakin banyak orang datang ke warungnya, menikmati nasi uduk yang ia sajikan, dan semakin banyak pula yang harus membayar harga yang harus dibayar. Meskipun ia mencoba untuk menyangkalnya, Pak Udin tahu, semakin lama ia terjebak dalam lingkaran ini, semakin banyak jiwa yang akan terperangkap di dalamnya. Setelah beberapa saat, pria itu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kegelapan. Malam, Pak Udin masih terbaring di tanah, tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Ia merasakan ada sesuatu yang mengekang dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kontrol, tetapi juga tidak bisa ia hindari. Ketika Pak Udin kembali ke warung, keadaan di dalamnya sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara. Namun, di atas meja, ia melihat sebuah piring kosong. Piring tempat nasi uduk yang disajikan kepada pria tua yang tewas beberapa hari lalu. Di sana tidak ada lagi bau makanan, hanya aroma busuk yang mulai menguar. Seolah-olah warung ini telah menjadi tempat yang tak bisa lagi mengembalikan apa yang telah hilang. Pak Udin merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Semua yang terjadi di sekitar warungnya, setiap jiwa yang datang, semuanya adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Pak Udin terjaga dari tidurnya dengan tubuh yang basah oleh keringat. Ia merasa cemas dan terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Mimpi yang mengganggunya semalam tentang sosok gelap yang membisikkan kata-kata penuh ancaman masih terasa jelas dalam pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Tapi perasaan itu, perasaan yang selalu hadir sejak ia menerima keberuntungan tak terduga itu,
semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari setelah pertemuan dengan pria bertubuh tinggi, itu semakin membuat Pak Udin merasa semakin terasing. Ia merasa seolah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia hadapi. Warungnya, yang dulunya menjadi sumber kebahagiaan dan penghidupan, kini terasa seperti perangkap yang menunggu untuk menelannya. Fuad hidup pagi itu. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Udara yang sejuk di luar membuatnya merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaan tertekan tetap ada di dalam dirinya. Pak Udin berjalan keluar, membawa seember air untuk menyiram tanaman di halaman depan warung. Saat ia melangkah mendekat ke tanaman yang mulai layu, matanya menangkap sebuah sosok yang berdiri di ujung jalan, menghadap ke warungnya. Sosok itu mengenakan pakaian gelap, wajahnya tertutup dengan topi lebar. Pak Udin merasa jantungnya berdebar kencang. Rasanya sosok itu begitu familiar, meskipun ia tak bisa mengenali siapa dia. Ketika sosok itu melangkah maju, Pak Udin merasa tubuhnya kaku, seolah terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Sosok itu menghampirinya dengan langkah pelan, seperti mengetahui apa yang ada dalam hati Pak Udin. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Pak Udin dengan suara serak, merasa keringat mulai membasahi tubuhnya. Sosok itu berhenti tepat di depan Pak Udin. Tanpa mengangkat wajahnya, ia berkata dengan suara yang dalam, penuh misteri. "Keberuntunganmu tidak akan bertahan lama, Pak Udin. Harga yang kamu bayar sudah mulai muncul, dan semakin banyak jiwa yang harus dibayar." Pak Udin terdiam, hatinya semakin berdebar. Sosok itu bukan orang asing. Ia adalah bagian dari kegelapan yang telah merasuki hidupnya. "Saya tak bisa terus seperti ini," kata Pak Udin pelan, matanya menatap tanah. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Setiap orang yang datang ke sini, mereka mulai menghilang. Mereka tewas dengan cara yang tak wajar. Saya tidak tahu kenapa semua ini terjadi." Sosok itu mengangkat kepala sedikit, dan Pak Udin bisa melihat matanya yang kosong, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. "Kamu sudah memilih jalan ini, Pak Udin. Tidak ada jalan mundur lagi. Setiap keberuntungan yang datang dengan harga yang murah akan dibayar dengan darah, dan kamu sudah menyaksikan harga itu. Setiap jiwa yang makan nasi udukmu lah yang harus membayar." Pak Udin merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia mencoba untuk mengerti, tetapi semuanya terasa semakin kabur. "Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semua ini?" tanyanya, suara penuh harapan. "Apa ada cara untuk menghentikan ini? Saya tidak ingin lebih banyak orang mati." Sosok itu menggelengkan kepala perlahan. "Tidak ada yang bisa menghentikan takdir, Pak Udin. Kamu sudah menyetujui kontrak ini, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Setiap piring nasi uduk yang kamu sajikan adalah bagian dari kutukan yang tak bisa dihindari. Kamu akan melihat lebih banyak orang menderita, dan itu semua dimulai dari pilihanmu." Pak Udin merasa dunia runtuh di atas pundaknya. Kematian demi kematian, jiwa demi jiwa yang menjadi korban, semuanya datang dari keberuntungannya. Ia teringat akan wanita paruh baya yang pernah memperingatkannya, dan kini kata-kata sosok itu semakin menguatkan ketakutannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia lari dari. "Apa yang akan terjadi pada saya?" Pak Udin bertanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Sosok itu menghela napas panjang. "Kamu akan menjadi bagian dari mereka, Pak Udin. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya menjadi korban dari kutukan ini. Mereka yang datang akan terus memakan nasi udukmu, dan kamu tidak akan bisa menghentikan mereka. Mereka akan terus datang, dan tak ada yang bisa mencegahnya." Dengan kata-kata itu, sosok itu mulai mundur, melangkah perlahan menjauh, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan yang menyelimuti pagi hari. Pak Udin berdiri tertegun di tempatnya, perasaan hampa dan takut menghantui pikirannya. Malam itu, warung Pak Udin kembali ramai dengan pelanggan yang datang seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Suasana terasa lebih padat, lebih gelap. Pak Udin merasa semakin tercekik dengan kehadiran orang-orang yang menikmati nasi uduk yang ia sajikan. Setiap suapan yang mereka ambil seakan semakin mengikatnya dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Ia melayani pelanggan satu persatu, mencoba untuk tetap tenang,
meskipun ketakutan semakin menggerogoti dirinya. Setiap kali seseorang selesai makan, Pak Udin merasa cemas. Ketika seseorang terjatuh dan tidak bangun lagi, atau ketika wajah mereka tiba-tiba tampak pucat dan lemah, ia tahu bahwa mereka juga menjadi bagian dari takdir ini. Ketika malam semakin larut, Pak Udin merasa dirinya hampir tidak bisa bertahan lagi. Ingin menyerah, ingin berhenti, tetapi ia tahu itu tidak akan menyelamatkannya. Semua yang ia alami adalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Keberuntungan yang ia dapatkan tidak datang dengan cara yang baik. Pak Udin terbangun dari tidur yang gelisah, tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Ketakutan yang menghinggapi dirinya semakin kuat, seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Warungnya yang dulu menjadi tempat yang menyenangkan untuk berbisnis, kini terasa seperti sebuah jebakan yang perlahan menutup di sekelilingnya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa setiap orang yang datang ke warungnya, setiap jiwa yang menikmati nasi uduk yang ia sajikan, harus membayar harga yang tak terbayangkan. Hari itu seperti biasa, pelanggan mulai berdatangan. Namun suasana di warung terasa berbeda. Di luar, cuaca mendung dan angin bertiup kencang. Rasanya seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Udin merasa tak berdaya. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha untuk fokus pada pekerjaan yang ada di depan mata. Namun, hatinya tak bisa terlepas dari rasa cemas yang semakin mendalam. Ketika seorang pelanggan selesai makan dan meninggalkan warung, Pak Udin memperhatikan wajahnya yang pucat, tubuhnya yang tampak lebih lemah dari biasanya. Hatinya berdebar kencang. Ia sudah melihat tanda-tanda ini sebelumnya, pelanggan yang semakin pucat, semakin lemah setelah makan nasi uduk. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih menakutkan. Pak Udin berusaha menepis perasaan itu, tetapi semakin lama, ia semakin terjebak. Setiap kali seseorang datang dan makan nasi uduk, ia tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Dan semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula jiwa yang harus terkorbankan. Pelanggan berikutnya datang, seorang wanita muda dengan wajah ceria, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Ia duduk di meja yang dekat dengan jendela dan memesan nasi uduk seperti biasa. Pak Udin melayani wanita itu dengan senyum yang dipaksakan, meskipun hatinya merasa berat. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Sebuah kontrak yang tidak bisa ia batalkan. Wanita itu tampaknya menikmati makanannya, mengunyah dengan lahap, dan sesekali tersenyum. Pak Udin menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kasihan padanya, tetapi juga merasa takut. Tak lama setelah wanita itu selesai makan, ia berdiri dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Namun, sebelum wanita itu keluar dari warung, ia menoleh sebentar ke arah Pak Udin, matanya penuh dengan kesedihan. Pak Udin merasa ada yang aneh, perasaan cemas semakin menguasainya. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, dan sepertinya kali ini ia tidak bisa menghindar. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki berlari masuk ke warung, wajahnya panik. "Tolong, ada yang terjadi pada wanita itu. Dia terjatuh di jalan, tidak bisa bergerak," teriak lelaki itu dengan suara ketakutan. Pak Udin bergegas keluar bersama lelaki itu, merasa gelisah. Di luar, wanita muda itu tergeletak di trotoar, tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Pak Udin merasa mual melihatnya. Ia berusaha untuk mendekati, tetapi sesuatu menahannya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah rasa takut yang sangat dalam. Lelaki itu mencoba untuk mengguncang tubuh wanita itu, berteriak agar dia bangun, tetapi tidak ada respons. Dalam keheningan yang mencekam, Pak Udin merasakan seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai terhenti. Ia tahu apa yang terjadi, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Wanita itu telah menjadi bagian dari harga yang harus dibayar, dan semakin banyak orang yang datang, semakin banyak yang harus membayar. Dengan tangan yang gemetar, Pak Udin mundur perlahan. Tidak mungkin. Gumamnya, matanya terbuka lebar, tubuhnya lemah. Saya tidak bisa terus seperti ini.
Lelaki itu berteriak kepada Pak Udin, wajahnya penuh dengan kecemasan. "Apa yang terjadi, Pak Udin? Apa yang Anda berikan padanya? Apa yang Anda beri makan ke kami semua?" Pak Udin terdiam, hatinya berat. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu terasa seperti beban yang tidak bisa ia ucapkan. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa setiap piring nasi uduk yang ia sajikan membawa kutukan. Bahwa setiap orang yang makan di warungnya harus membayar dengan nyawa mereka? Tidak, ia tidak bisa mengatakan itu. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kenyataan mengerikan ini. Saat Pak Udin kembali ke warung, ia merasa sangat bingung. Suasana yang biasanya ramai dan penuh dengan suara pelanggan kini terasa sangat sepi. Setiap meja kosong, setiap kursi tak terisi. Seolah-olah warung ini telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, tempat di mana ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Ia duduk di kursi, kepala tertunduk, matanya kosong. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia buat, telah membawa dirinya ke titik ini. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan ini. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dan seseorang masuk. Pak Udin mengangkat kepala, melihat sosok yang sudah tidak asing lagi. Pria bertubuh tinggi yang pertama kali datang kepadanya. Wajahnya terlihat semakin gelap dan senyumnya kali ini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Pak Udin," kata pria itu, suaranya dalam dan berat. "Ini adalah jalan yang sudah kamu pilih. Kamu telah mengikat dirimu pada takdir ini dan tak ada jalan kembali. Setiap jiwa yang datang ke sini harus membayar." Pak Udin menggigit bibirnya, merasa air mata menetes. Ia tidak bisa lagi menahan beban yang ada di hatinya. "Saya ingin mengakhiri ini. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya sudah cukup menderita." Pria itu menggelengkan kepala. "Kamu tidak bisa mengakhiri ini, Pak Udin. Tak ada jalan keluar. Ini adalah harga yang harus kamu bayar dan juga harga yang harus dibayar oleh mereka yang datang." Pak Udin merasa tubuhnya lemas, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya dan menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghentikan kutukan ini. Semua yang ia miliki, keberuntungannya, warungnya, bahkan dirinya, semuanya adalah bagian dari takdir yang tidak bisa ia hindari. Dengan air mata yang mengalir, Pak Udin menatap pria itu untuk terakhir kalinya. "Saya tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini," katanya pelan. "Tapi saya sudah cukup." Pria itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan penyesalan. "Kamu sudah melangkah terlalu jauh, Pak Udin. Tak ada lagi jalan keluar." Dengan langkah pelan, pria itu berjalan, keluar dari warung, meninggalkan Pak Udin yang terjatuh ke lantai, merasa hancur oleh beban yang tak bisa ia pikul lagi. Pak Udin duduk di lantai warungnya, tubuhnya terkulai lemah. Suasana sepi itu semakin menekan dirinya, seolah setiap sudut warung menatapnya dengan mata kosong. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih, terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia hentikan. Ketika pria bertubuh tinggi itu meninggalkannya, sebuah perasaan hampa menggantung di atas dirinya. Segala sesuatu yang ia miliki, segala sesuatu yang ia percayai, kini berubah menjadi kegelapan yang tak terelakkan. Malam itu, Pak Udin merasakan sebuah keheningan yang aneh. Warung yang biasanya dipenuhi suara riuh pelanggan kini terasa seperti ruang kosong yang menjeratnya dalam kesendirian. Ia bangkit dari lantai dengan langkah yang terseok-seok dan perlahan berjalan ke belakang warung, ke dapur tempat ia selalu menyiapkan nasi uduk. Dapur itu kini tampak seperti tempat asing. Suasananya berbeda, terdengar seperti bisikan halus di udara. Seakan ada sesuatu yang memperhatikannya. Tangannya yang gemetar meraih sekantung beras, mengukurnya dengan hati-hati meskipun tanpa niat. Ia tidak lagi merasa semangat untuk memasak, tetapi ada dorongan yang tak bisa ia hindari. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus terus melanjutkan, meskipun itu berarti menambah beban pada dirinya dan pada orang-orang yang datang. Saat ia mulai menyalakan kompor dan menyiapkan nasi uduk, pikirannya melayang kembali kepada pertemuan terakhirnya dengan pria itu.
Kata-kata pria itu terus terngiang di telinga Pak Udin. Tak ada jalan keluar, ini adalah takdirmu, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Pak Udin tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia merasa seolah dunia menutup rapat di sekelilingnya. Di luar, angin bertiup kencang, menciptakan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Pak Udin berbalik dan menatap keluar jendela, matanya menyapu malam yang gelap. Sesuatu tampak bergerak di luar sana, bayangan yang tampaknya berputar-putar di luar batas pandangannya. Sebuah ketakutan tiba-tiba menguasai dirinya. Ia merasa ada yang mengawasi. Ada sesuatu yang menyusuri jalanan gelap itu, mendekat ke warungnya. Pak Udin berlari keluar, matanya terbuka lebar, mencari-cari sumber bayangan yang ia lihat tadi. Namun, tak ada apa-apa. Hanya jalanan sepi dan angin malam yang kencang. Ia menghela napas lega, tetapi perasaan tidak tenang itu tetap ada, menyelimuti seluruh tubuhnya. Mungkin saya terlalu lelah, pikirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun ketika ia kembali ke warung, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu warung yang tadinya tertutup rapat kini terbuka sedikit, seolah ada seseorang yang masuk. Pak Udin berjalan perlahan, merasakan udara dingin menyentuh kulitnya, dan ketika ia menginjakkan kaki di ambang pintu, ia terkejut melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di dalam. Sosok itu mengenakan pakaian hitam, wajahnya tertutup dengan topi lebar yang menghalangi pandangannya. Pak Udin merasakan ketakutan yang mencekam. "Siapa Anda?" Suaranya hampir tidak terdengar, gemetar dan terputus-putus. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah warung. Lalu, dengan suara yang dalam dan berat, sosok itu menjawab, "Saya datang untuk memastikan bahwa kamu mengerti, Pak Udin. Tak ada jalan keluar dari takdirmu. Semuanya akan terus berlanjut, lebih buruk dari yang kamu bayangkan." Pak Udin mundur sedikit, merasa tubuhnya semakin kaku. "Apa yang Anda inginkan? Kenapa saya? Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini." Sosok itu mengangkat tangan dan perlahan mengarahkannya ke meja tempat nasi uduk disajikan. "Keberuntunganmu datang dengan harga yang harus dibayar, Pak Udin. Setiap piring yang kamu sajikan, setiap jiwa yang makan di sini, mereka akan membayar harga mereka. Dan kamu akan terus melihatnya. Tak ada yang bisa mengubah itu." Pak Udin merasakan tubuhnya semakin lemah. Kata-kata sosok itu terasa seperti cambukan di tubuhnya, menyadarkannya bahwa ia tidak bisa lari dari kebenaran yang sangat pahit ini. Ia sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Setiap orang yang datang ke warungnya telah menjadi bagian dari takdirnya, takdir yang membawa kematian. Sosok itu mulai bergerak, langkahnya berat, setiap langkah membawa tekanan yang semakin terasa di dada Pak Udin. "Setiap malam mereka akan datang, dan kamu tidak akan bisa menghentikan mereka," kata sosok itu. Suara yang hampir seperti desisan ular, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Pak Udin terjatuh ke lantai, merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia tahu ini adalah akhir yang tak bisa ia hindari, dan meskipun ia ingin menyerah, ia tidak bisa. Ia merasa tubuhnya terikat oleh sesuatu yang lebih kuat, lebih jahat dari apapun yang bisa ia hadapi. Saya tidak ingin ini." Pak Udin berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Saya hanya ingin hidup seperti orang biasa. Saya tidak ingin ini. Saya tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini." Sosok itu berhenti di depan Pak Udin. Wajahnya yang tertutup topi mengarah ke bawah, seolah menatapnya dengan penuh penghinaan. "Kamu sudah memilih, Pak Udin. Tidak ada lagi pilihan yang tersisa. Kamu telah memilih jalan ini, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Semua ini adalah harga yang harus kamu bayar." Dengan kata-kata terakhir itu, sosok itu menghilang begitu saja, seakan menyatu dengan kegelapan malam. Pak Udin terduduk di lantai, tubuhnya lemas, matanya kosong. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi cara untuk menghentikan semua ini. Ia tahu bahwa setiap malam yang berlalu, semakin banyak jiwa yang akan datang dan membayar harga mereka. Dan ia, Pak Udin, adalah salah satu dari mereka yang harus membayar. Pagi hari datang dengan hujan ringan yang mengguyur jalanan di depan warung. Suara tetesan air yang jatuh ke atap seng menambah kesunyian yang semakin terasa menyelimuti warung Pak Udin.
Ia duduk di meja kecil di sudut ruang belakang. Matanya kosong, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Sejak kejadian malam itu, semuanya tampak berbeda. Udara terasa lebih berat, setiap langkahnya seakan terperangkap dalam kegelapan yang terus mengejarnya. Pak Udin merasa tercekik oleh ketakutan yang terus datang menghampiri. Ia tahu, warung yang dulu memberi nafkah, kini menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa ia hindari. Setiap kali seseorang datang dan memesan nasi uduk, Pak Udin merasakan seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik nyawa mereka satu persatu. Semua pelanggan yang pernah makan di sini, semuanya membayar dengan harga yang sangat mahal, nyawa mereka. Namun yang lebih menakutkan, Pak Udin tahu bahwa tak hanya orang lain yang terjebak dalam kutukan ini, tetapi juga dirinya. Ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam kesendirian yang mencekam. Ia tidak bisa keluar, tidak bisa berhenti, dan tak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Ketika Pak Udin mulai menyiapkan nasi uduk untuk pelanggan pertama yang datang pagi itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada bayangan gelap yang melintas. Di luar jendela, bergerak cepat, seolah ada yang mengawasi dari balik tirai hujan. Hatinya berdebar lebih kencang. Ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Seorang lelaki tua masuk ke warung, mengenakan jas hujan lusuh, rambutnya putih dan wajahnya dipenuhi kerut. Pak Udin merasa agak lega melihatnya. Setidaknya ini adalah pelanggan biasa yang datang setiap pagi. Namun ketika lelaki itu duduk dan memesan nasi uduk, Pak Udin merasakan mata lelaki itu menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh dengan pengetahuan yang dalam. Pak Udin meletakkan nasi uduk di meja lelaki itu, berusaha tersenyum, meskipun hatinya penuh kecemasan. Ia merasa seolah lelaki itu bisa membaca apa yang ada di dalam dirinya. Lelaki itu tidak segera makan, hanya menatap nasi uduk di depannya, lalu berkata dengan suara rendah yang terdengar seperti bisikan, "Kamu tahu apa yang terjadi, bukan?" Tanya lelaki tua itu, matanya penuh dengan misteri. Pak Udin terkejut, tubuhnya kaku mendengar pertanyaan itu. Ia mencoba menghindar dengan berpura-pura tidak mendengar. "Maksud Bapak?" Jawabnya dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan penyesalan. "Kamu tahu Pak Udin, setiap nasi uduk yang kamu sajikan, itu bukan hanya makanan. Itu adalah sesuatu yang lebih dari itu. Kamu menyajikan kematian, dan kamu tidak bisa menghentikannya." Pak Udin terdiam. Wajahnya pucat. Tidak ada yang bisa ia katakan. Semua yang lelaki itu katakan terasa seperti kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diterima. Lelaki itu melanjutkan, suara pelan namun penuh kekuatan. "Kamu mungkin merasa terjebak, Pak Udin. Kamu merasa tidak bisa lari dari kutukan ini. Tapi kamu harus tahu, semua ini bukan hanya tentang kamu. Ini adalah tentang mereka yang datang ke sini, yang memilih untuk menikmati makanan ini. Mereka yang datang mencari keberuntungan, namun akhirnya mereka hanya menemui kematian." Pak Udin merasa seluruh tubuhnya menggigil. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak. "Saya sudah terjebak. Semua yang datang, mereka mati setelah makan di sini. Saya tidak bisa melarikan diri dari ini." Lelaki itu mengangkat wajahnya dan menatap Pak Udin dengan tatapan penuh kepedihan. "Tak ada yang bisa kamu lakukan lagi, Pak Udin. Kamu telah memilih jalan ini, dan itu adalah jalan yang tak bisa dibalikkan. Tapi kamu harus tahu, meskipun kamu merasa tidak berdaya, ada satu hal yang bisa kamu lakukan." Pak Udin menatap lelaki tua itu dengan bingung, tidak tahu apa yang dimaksud. "Apa itu? Apa yang bisa saya lakukan?" Lelaki itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Jika kamu ingin mengakhiri semua ini, jika kamu benar-benar ingin menghentikan kutukan yang menghantui hidupmu dan mereka yang datang ke sini, kamu harus menghancurkan warung ini. Kamu harus membakar semua yang ada di sini, menghancurkan sumber kutukan ini." Pak Udin tertegun. Kata-kata lelaki itu seakan menghantam dinding batinnya yang telah rapuh. "Hancurkan warung ini? Tapi itu artinya saya harus mengorbankan semuanya. Hidup saya, masa depan saya." Lelaki itu menatapnya tajam. "Semua ini sudah menjadi bagian dari takdir yang kamu pilih, Pak Udin.
Ketika kamu menerima pesugihan itu, kamu sudah memilih untuk hidup dalam kegelapan ini. Menghancurkan warung ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi keputusan itu ada di tanganmu. Pak Udin merasa kebingungannya semakin dalam. Setiap kata yang diucapkan lelaki itu terasa seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Apakah ia bisa benar-benar melakukannya? Menghancurkan warung yang telah memberikan segalanya kepadanya. Ia merasa seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi di sisi lain, pikirannya dipenuhi oleh bayangan wajah-wajah yang telah terhilang. Orang-orang yang telah menjadi korban nasi uduk yang ia sajikan. Sementara itu, lelaki tua itu mulai makan nasi uduk yang ada di meja. Suasana semakin hening, hanya terdengar suara tetesan hujan dan desahan napas Pak Udin yang berat. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, dihadapkan pada pilihan yang tak bisa ia tolak. Lelaki itu selesai makan dan menatap Pak Udin satu kali lagi. Ingat Pak Udin, tidak ada yang bisa mengubah takdir. Hanya kamu yang bisa memilih bagaimana semuanya berakhir. Dengan kata-kata terakhir itu, lelaki tua itu berdiri, membayar makanannya, dan berjalan keluar dari warung, meninggalkan Pak Udin yang kini terjebak dalam kebingungannya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat sekarang akan menentukan masa depannya, dan mungkin juga nyawa orang-orang yang datang ke warungnya. Pak Udin berdiri perlahan, matanya menatap warung yang telah menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang. Pak Udin duduk termenung di depan warungnya, menatap hujan yang masih mengguyur jalanan. Pikirannya kacau, hatinya diliputi oleh kebingungan yang semakin dalam. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema di telinganya, seolah mengisi setiap ruang di dalam kepalanya. Hancurkan warung ini, suara itu mengulang dalam benaknya. Hanya dengan itu semua akan berakhir. Pak Udin tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki itu tidaklah sembarangan. Selama ini, ia telah hidup dalam bayang-bayang kutukan yang datang, bersamaan dengan keberuntungan yang ia peroleh. Setiap langkah, setiap keputusan yang ia buat, semua berputar di sekitar warung nasi uduk ini. Warung kecil yang dulunya hanya menjadi tempat menjual makanan, kini telah berubah menjadi tempat yang menampung begitu banyak penderitaan. Ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan itu. Namun, rasa takut menghalangi dirinya. Menghancurkan warung, ini artinya menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Bagaimana ia bisa melepaskan segala yang telah diberikannya kepadanya? Warung ini adalah sumber hidupnya, tempat di mana ia bisa makan dan menghidupi keluarganya. Menghancurkan warung ini berarti mengorbankan segalanya, termasuk masa depannya. Tetapi, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak. Ia tahu bahwa setiap pelanggan yang datang ke warung ini, setiap orang yang menikmati nasi uduk yang ia sajikan, semuanya harus membayar dengan nyawa mereka. Ia telah melihat begitu banyak kematian misterius yang terjadi setelah seseorang makan di warungnya. Dan meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia adalah bagian dari peristiwa mengerikan ini. Bagaimana jika saya tidak bisa melarikan diri? Pikir Pak Udin dengan suara pelan, berbisik pada dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam siklus yang tak bisa ia hentikan. Warung ini telah menjadi kutukan, dan ia adalah pelaku sekaligus korban. Hari itu, warungnya sepi. Tidak ada pelanggan yang datang. Hujan deras yang mengguyur membuat suasana semakin mencekam, menambah kesunyian yang sudah terasa menekan. Pak Udin menatap ke dalam warungnya, melihat meja dan kursi yang kosong, dengan aroma nasi uduk yang sudah mulai menguap. Rasanya seperti dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Ia merasa seperti berada dalam sebuah ruang yang tak bisa ia keluar. Dari sana, ia teringat akan keluarga kecilnya, istrinya, Siti, dan anak-anaknya yang masih kecil. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung ini. Mereka hanya tahu bahwa Pak Udin selalu membawa pulang uang dan memberi mereka makan. Tetapi, apakah mereka akan tetap aman jika ia terus melanjutkan semuanya? Apakah mereka akan selamat jika ia tidak menghentikan kutukan ini? Pak Udin merasa cemas. Ia tidak ingin menyakiti keluarganya, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menghindar dari bahaya yang ada. Semua ini telah menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Ia telah membawa mereka ke dalam dunia yang gelap ini tanpa mereka sadari. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dan seseorang masuk.
Pak Udin menoleh, berharap melihat seorang pelanggan biasa. Tetapi yang masuk kali ini bukanlah orang biasa. Sosok itu adalah pria bertubuh tinggi yang pertama kali datang kepadanya beberapa waktu yang lalu. Pak Udin merasa tubuhnya kaku begitu. Melihatnya, rasa takut langsung menyelimuti dirinya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan arti yang tak bisa dijelaskan. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di meja yang biasa Pak Udin gunakan untuk makan, menatap Pak Udin dengan tatapan yang tajam. "Sudah memutuskan Pak Udin?" tanya pria itu. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Pak Udin menggelengkan, kepala mulutnya kering. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," jawabnya dengan suara yang hampir hilang. Saya tidak ingin melanjutkan ini. Saya tidak ingin menghancurkan semuanya. Tetapi, saya takut." Pria itu tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya lebih lebar, seperti orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. "Tak ada yang perlu ditakuti, Pak Udin. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Hanya saja kamu belum menyadarinya. Kamu merasa terjebak, bukan? Tapi kamu tidak bisa lari lagi." Pak Udin merasakan tubuhnya lemah. Kata-kata pria itu mengingatkannya pada kenyataan yang selama ini ia coba hindari. "Apa yang saya lakukan di sini? Saya hanya ingin hidup normal. Tapi kenapa ini terus terjadi? Kenapa saya terjebak dalam kutukan ini?" Pak Udin merasakan air mata menetes di pipinya, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Pria itu tidak menjawab segera. Ia hanya duduk diam, menatap Pak Udin dengan tatapan yang penuh dengan pemahaman. "Kamu harus melepaskan semuanya, Pak Udin. Hancurkan warung ini dan semuanya akan berakhir. Tapi jika kamu memilih untuk terus bertahan, kamu akan membawa lebih banyak penderitaan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai." Pak Udin menatap pria itu dengan tatapan kosong. Ia tahu pria itu benar. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan ini, berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak ada yang baik-baik saja. Warung ini telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. "Apakah saya bisa benar-benar melakukannya?" Pak Udin bertanya. Suara gemetar. "Apakah saya bisa menghancurkan semuanya? Mengorbankan hidup saya dan masa depan saya?" Pria itu berdiri, memberi Pak Udin satu pandangan terakhir yang penuh dengan pengertian. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Pilihan ada di tanganmu, Pak Udin." Dengan itu, pria itu berjalan keluar, meninggalkan Pak Udin yang terdiam dalam kebingungannya. Warung yang dulunya penuh dengan harapan kini terasa seperti penjara. Pak Udin tahu, ia harus membuat keputusan sekarang. Menghancurkan warung ini atau melanjutkan hidupnya dalam penderitaan yang tiada akhir. Ia merasakan sebuah beban berat di dadanya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini harus berakhir, satu cara atau lainnya. Pagi itu, Pak Udin duduk di kursinya, menatap warung kecilnya yang kini terasa seperti sebuah jebakan besar. Ia sudah memutuskan, tetapi entah mengapa, hatinya penuh dengan kebingungannya yang lebih besar. Setiap inci dari warung itu, setiap dinding dan sudutnya, terasa seperti penyesalan yang terperangkap di dalamnya. Ia ingin menghancurkannya, ingin membebaskan dirinya dari kutukan yang telah menjeratnya. Tetapi suatu bagian dari dirinya merasa tak bisa melakukannya. Ia merasa terikat, bukan hanya pada warung ini, tetapi juga pada masa lalunya, pada impian yang dulu ia miliki. Pak Udin memandang meja tempat ia biasa menyajikan nasi uduk. Wajah-wajah pelanggan yang telah meninggal karena makan di sini berputar-putar. Askara membandingkannya, dapat semantur yang tak bisa ia usir. Mereka datang dengan harapan, mencari keberuntungan, tetapi yang mereka temui adalah kematian yang tak terelakkan. Setiap orang yang datang ke warung ini, entah mereka tahu atau tidak, telah menandatangani kontrak dengan kegelapan yang tidak bisa dibatalkan. Dan Pak Udin adalah penjaga dari kegelapan itu. Hari ini, tak ada yang datang. Hujan masih turun dengan derasnya, dan warung itu terasa semakin sepi, semakin hampa. Suara tetesan air yang jatuh dari atap seng menambah kesan sunyi yang mengerikan. Pak Udin tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa seluruh dunia menekan dirinya. Semua pilihan yang ada hanya membawa satu hal, kehancuran.
Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Seseorang masuk ke warung. Pak Udin menoleh, berharap ini hanyalah pelanggan biasa yang datang untuk makan. Tetapi yang masuk kali ini adalah sosok yang sudah ia kenal. Pria bertubuh tinggi yang pertama kali datang ke Madashem beberapa waktu yang lalu. Wajahnya tetap tersembunyi di balik topi lebar, dan Pak Udin merasakan ketegangan yang langsung menyelimuti dirinya. Pria itu mendekat, duduk di meja yang sama tempat Pak Udin biasanya bekerja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya menatap Pak Udin dengan tatapan kosong, seolah menunggu. Pak Udin merasa seluruh tubuhnya menegang. "Kenapa Anda datang lagi?" Suara Pak Udin bergetar. Ia sudah tahu apa yang akan pria itu katakan. "Karena kamu sudah memutuskan, Pak Udin," pria itu berkata dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Pak Udin menundukkan kepala, matanya mulai kabur oleh air mata yang perlahan menetes. Saya tidak bisa melakukannya," jawabnya pelan. "Saya tidak bisa menghancurkan semuanya. Ini adalah hidup saya, ini adalah warung saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan semuanya. Apa yang saya punya selain ini?" Pria itu menghela napas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kamu tidak mengerti, Pak Udin. Kamu merasa terjebak, dan kamu tidak bisa keluar. Setiap keputusanmu, setiap langkahmu, sudah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang... Lah kamu bayangkan, kamu bukan lagi pemilik dari warung ini. Kamu hanya seorang pemain dalam takdir yang lebih besar." Pak Udin terdiam. Kata-kata itu semakin menggerogoti hati dan pikirannya. Ia merasa seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Apakah ini benar-benar takdirnya? Apakah ia tidak bisa lagi mengubah apapun? Tak ada jalan keluar dari kegelapan ini, dan ia sudah memilih jalan itu sejak lama, saat ia pertama kali menerima pesugihan itu. Pria itu berdiri, berjalan menuju meja tempat nasi uduk yang telah disiapkan. Tanpa ragu, ia mengambil satu piring nasi uduk, menyendoknya, dan mulai makan. Suasana di warung itu semakin mencekam. Pak Udin hanya bisa menatapnya, merasa kekosongan yang dalam menyelubungi dirinya. Nasi uduk ini akan terus mengundang kematian, bukan? Pak Udin berkata dengan suara terisak. Ia tahu jawabannya, tetapi ia harus bertanya. Ia tidak tahu lagi bagaimana menghadapinya. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah membaca seluruh penderitaan di dalam diri. "Pak Udin, kamu tahu jawabannya. Setiap piring yang kamu sajikan membawa kematian, dan tak ada yang bisa menghindarinya. Kamu adalah bagian dari takdir ini, Pak Udin. Kamu tak bisa melarikan diri." Pak Udin merasakan dadanya sesak. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia hentikan. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, hanya membawa lebih banyak nyawa yang hilang. Tapi saya tidak ingin melanjutkan ini. Saya tidak ingin ada lagi yang mati karena nasi uduk saya. Pria itu menyelesaikan makanannya, kemudian menatap Pak Udin dengan mata yang penuh penyesalan. Terlalu terlambat untuk menyesali semuanya. Kamu sudah terjebak dalam permainan ini, dan sekarang tidak ada jalan kembali. Pak Udin merasakan sesuatu yang gelap dan dingin menyelimuti tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin mengubah semuanya, tetapi ia tahu semakin keras ia melawan, semakin dalam ia tenggelam dalam kegelapan ini. Ia merasa tubuhnya seolah membeku. Ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, mengendalikan hidupnya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikutinya. Akhirnya, Pak Udin berdiri, tubuhnya gemetar. Ia melangkah perlahan menuju pintu depan warung. Perasaan cemas dan takut menyelimuti dirinya. Ketika ia tiba di pintu, ia menoleh sekali lagi ke dalam warung. Warung itu yang dulu adalah tempat penuh harapan, kini terasa seperti liang kubur yang mengerikan. "Tidak ada jalan kembali, Pak Udin," kata pria itu. Suaranya datang dari belakang. Pak Udin menutup matanya, menelan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan mengubah apapun. Ia telah memilih jalannya, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan kelam melintas di sekelilingnya, bayangan orang-orang yang telah mati yang datang ke warungnya.
yang telah menjadi bagian dari kutukan ini. Pak Udin menarik napas terakhirnya. Tanpa kata, ia melangkah keluar dari warungnya, meninggalkan tempat yang telah menjadi kutukannya, dan berjalan menuju kegelapan yang tak terhindarkan. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabut, dan setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Dalam kesunyian yang mencekam, Pak Udin tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Takdirnya sudah ditentukan, dan semuanya berakhir di sini, dalam kehancuran yang mengenaskan. Dengan langkah yang semakin lambat, Pak Udin menghilang dalam kabut malam, dan warung itu yang dulu dipenuhi dengan harapan, kini hanya menyisakan kenangan yang penuh penderitaan